Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrin M. Harun, perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Dian Lutfiana Harun, yang kedua Aprilia Basir, yang ketiga Putri Rahayu Ismail, dan yang terakhir saya sendiri. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materinya, yaitu poin yang pertama, pengertian harta bersama. Pengertian harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami, istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam KUH Perdata tentang harta bersama, menurut undang-undang dan pengurusnya, diatur dalam bab 6 pasal 119 sampai dengan 138 yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama tentang harta bersama menurut undang-undang pasal 119 sampai dengan 123. Bagian kedua tentang pengurusan harta bersama pasal 124 sampai dengan 125. Dan bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri padanya pasal 126 sampai dengan 138. Poin kedua yaitu macam-macam harta bersama. Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang lazim dikenal di Indonesia, antara lain: yang pertama, harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing. Harta jadi ini adalah hak dan dikuasai masing-masing pihak, suami atau istri. Yang kedua, harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai, mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal. Apabila terjadi perceraian, maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula. Yang ketiga, harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat. Yang keempat, harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka disebut juga harta mata pencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama. Poin ketiga yaitu akibat perceraian terhadap harta. Menurut ketentuan pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah cerai mati. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 sebutan, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan disebut cerai batal. Mengenai harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam pasal 35 UUP dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, harta bersama. Harta bersama dikuasai oleh suami istri. Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak
terhadap harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut ketentuan pasal 37 UUP, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Yang kedua yaitu harta bawaan. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Tetapi apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Yang ketiga yaitu harta perolehan. Harta perolehan masing-masing pada dasarnya penguasaannya sama seperti harta bawaan. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian, harta perolehan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.